Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Inna Allah yu'ali darajatihim bil jannah wa yafa'una bi asrarihim wa anwarihim wa anumihim wa nafahatihim wa barakatihim fi dini wa dunya wal akhirah wa yaj'aluna min hisbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yahshuruna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hissa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Sampai apa kita kemarin? Amanah. Kapan amanah? Kemarin. Sekarang apa? Hah? Sekarang. Yang kemarin apa? Sekarang apa? Masih dalam pembahasan sifat-sifat para rasul alaihimus salatu wassalam. Wajib atas tiap orang Islam, laki-laki maupun perempuan, kecil maupun besar, tua maupun muda, mengetahui sifat-sifat para rasul. Hukumnya apa? Wajib. Siapa yang tidak tahu sifat-sifat ini, maka mereka berdosa. Maka anak-anak kita wajib kita ajarkan semua sifat-sifat ini berkaitan dengan sifat-sifat Allah,
maupun sifat-sifat para rasul alaihimussalatu wassalam. Yang kemarin sudah kita bahas sifat sidik. Wajibnya para rasul bersifat benar. Apabila berbicara maka pasti ditemukan faktanya. Nggak ada berita hoaks dari rasul, nggak ada. Sejak Nabi Adam alaihissalam sampai baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap apa yang mereka sabdakan pasti benar. Artinya pasti akan ditemukan kenyataannya sesuai dengan fakta. Tidak pernah sekalipun para rasul membawakan berita bohong. Berita bohong itu berita yang tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi apapun berita yang datang dari Nabi pasti benar. Jadi dasarnya kita kembali kepada setiap berita itu mengandung benar dan bohong, kecuali berita yang datang dari Allah dan para rasul alaihimussalatu wassalam. Maka berita itu tidak mengandung nilai bohong, wajib benar. Itu sifat yang pertama yang wajib kita ketahui dari sifatnya para rasul. Anak siapa itu? Sifat yang kedua yang wajib bagi para rasul adalah sifat amanah. Wajib para nabi bersifat amanah. Apa itu amanah? Amanah maknanya terjaga. Terjaga para rasul dari melakukan perbuatan yang haram, dan terjaga para rasul dari melakukan perbuatan yang makruh. Hingga pada perbuatan yang mubah pun para nabi tidak pernah melakukannya apabila hanya sekedar menjadi amal yang mubah. Nabi alaihimussalatu wassalam seluruhnya hanya melakukan sesuatu sesuai dengan perintahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka perbuatan para nabi itu tidak keluar dari perbuatan wajib dan sunnah. Jadi dairatun bainal wajib was sunnah. Nabi itu perbuatannya ya wajib, selesai wajib sunnah, gantinya sunnah wajib lagi, nanti wajib sunnah lagi, sudah berputar begitu. Tidak pernah ngelakuin yang haram dan tidak pernah tersentuh pada yang makruh. Maka disebut mereka adalah orang-orang yang amanah, terpercaya atau terjaga dari melakukan suatu kesalahan. Maka kesalahan yang bentuknya haram seperti apa? Ya, minum arak, berzina, riba, itu termasuk bagian dari perbuatan yang haram. Maka Nabi tidak pernah melakukan hal yang demikian. Yang dimakan Nabi selalu yang halal, yang diminum Nabi selalu yang halal, tidak pernah tersentuh sedikit pun Nabi pada perkara-perkara yang haram. Jadi kita harus antisipasi nih. Kalau ada berita yang mengatakan oh ada Nabi yang melakukan kesalahan, harus kita tolak. Apabila mereka menisbatkan kesalahan Nabi merupakan kesalahan yang sampai mengurangi derajat kemuliaannya, karena akan bertentangan dengan sifat maksum. Kita ini membangun agama harus pakai pondasi. Jangan bangun agama tanpa pondasi. Harus dibangun agama dengan pondasi yang benar. Apa pondasinya? Pondasinya mengenal Allah dan mengenal para rasul. Ketika pondasi ini benar, nanti bangunan yang kita bangun di atasnya jadi bangunan yang benar pula.
Tapi kalau pondasinya sudah salah, nanti bangunannya jadi ikut salah. Pondasi keimanan yang berkaitan dengan Rasul, yang pertama adalah wajib Rasul itu benar. Hingga semua berita, kalau itu dari mana beritanya, Nabi, wajib dipercaya, pasti benar. Yang kedua, para nabi tidak pernah melakukan kesalahan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga para nabinya, memprotek para nabinya, melindungi para nabinya dari melakukan kesalahan. Kenapa demikian? Karena nabi itu panutan umat. Kata Nabi, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kamu mencintai Allah, ya ikuti aku. Lah kalau nabinya yang ngomong ikuti aku terus pernah ngelakuin kesalahan, lah gimana? Nanti kesalahannya diikuti oleh yang lain. Maka Allah menjaga mereka agar mereka tidak sampai melakukan kesalahan, hingga seluruh yang mereka lakukan adalah semua kebenaran. Semua yang mereka kerjakan adalah kebenaran. Artinya seputar wajib dan sunnah. Tidak pernah sekalipun mereka melakukan perbuatan yang haram, baik zahirnya maupun batinnya. Kesalahan batin contohnya apa? Hasud, iri, dengki, sombong, takabur, riya. Itu penyakit-penyakit hati. Para nabi tidak pernah sekalipun mendapatkan penyakit-penyakit hati yang seperti itu. Yang haram terjaga zahirnya, yang haram terjaga pula batinnya. Begitu pula yang makruh, Nabi nggak pernah ngelakuin yang makruh. Contoh yang makruh apa? Minum berdiri, makan berdiri, kencing berdiri. Itu contohnya perkara makruh. Wudhu satu kali atau 2 kali, itu perkara makruh. Begitupun ada yang lain-lain lagi dari perkara yang makruh. Seluruh perkara makruh tidak pernah dilakukan oleh para nabi alaihimussalatu wassalam. Jadi betul-betul mereka itu terjaga dari hal-hal itu semua. Makanya mereka betul-betul panutan kita. Jadi nabi itu dicontoh dari seluruh perbuatannya. Makanya sahabat itu kalau lihat Nabi, sahabat mengikuti Nabi tanpa berpikir. Kita kalau mau ngikutin seseorang itu kadang mikir dulu, ini perbuatannya baik, ini perbuatannya kira-kira membawa manfaat atau enggak manfaat. Sahabat ketika lihat perbuatan Nabi, dia enggak mikir lagi. Kalau itu dikerjakan Nabi dan itu pekerjaannya bukan khusus untuk Nabi, maka dia pasti mengikuti. Ini amanah, ini panutan, itu demikian. Ada perbuatan yang khusus untuk Nabi yang kita nggak boleh meniru. Contohnya apa? Tidak menerima zakat. Itu khusus untuk Nabi. Kita nggak boleh pura-pura saya mau sekarang mau ikut Nabi lah, nggak mau nerima zakat, ya nggak boleh. Atau mau nerima ikut Nabi, contohnya mulai sekarang saya nggak mau baca, nggak mau nulis. Karena Nabi nggak pernah baca, nggak pernah nulis. Jadi mulai sekarang saya nggak, oh ya nggak boleh. Quran perintahnya Iqra, suruh baca malah kamu nggak mau baca. Kalau Nabi itu namanya pekerjaan khusus untuk Nabi. Atau kawin lebih dari 4 kali, itu khusus untuk Nabi. Kita nggak boleh niru yang begitu. Tapi perbuatan yang umum boleh dikerjakan umat,
sahabat itu bagaikan fotonya Nabi. Sahabat itu bagaikan gambarannya Nabi. Cara makannya, cara minumnya, cara duduknya, cara semua persis sama Nabi. Ini bentuk Nabi itu betul-betul panutan, tidak pernah ngelakuin kesalahan sedikit pun. Nabi pernah ketika akan melakukan perjalanan peperangan, kudanya Nabi ketika akan jalan berputar-putar di tempat itu 3 kali, terus baru Nabi jalan. Sahabat ketika lewat di tempat itu pasti kudanya muter 3 kali terus jalan. Ditanya kenapa? Nggak tahu. Pokoknya Nabi dulu begini. Alasannya apa? Nggak tahu. Nggak nanya alasannya. Itu mengikuti sepenuhnya tanpa berpikir lagi. Tandanya Nabi betul-betul panutan. Ada lagi sahabat, kalau melewati sebuah pohon, sahabat itu nunduk sambil lewat. Ditanya kenapa kok nunduk? Dulu Nabi kalau lewat pohon ini nunduk. Kenapa nunduk? Karena pohonnya pendek. Kalau Nabi nggak nunduk kepalanya kena, maka Nabi nunduk. Lah, ada sahabat Ibnu Mas'ud orangnya kecil, nggak pakai nunduk juga lewat bisa, tetap aja nunduk. Kamu kok nunduk kenapa? Nabi dulu lewat sini nunduk. Gitu. Coba, itu sahabat tuh lihat. Jadi apapun yang Nabi kerjakan akan diikuti. Makanya sahabat Abu Bakar itu dinilai apa? Dari mulai cara jalannya, cara naik kudanya, cara makan, cara duduknya persis seperti Nabi. Panutan, hingga kita harus menjadi orang yang punya prinsip di hati kita. Kita harus bersihkan pikiran kita dari segala macam kekotoran yang telah ditimpakan oleh orang-orang di luar agama Islam. Apa itu? Mereka semuanya mencoba mencuci otak kita dengan menanamkan keyakinan ada yang lebih hebat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi sampai ini nanti masuk ke otaknya anak-anak kita, bahaya. Harus kita kedepankan bahwa orang yang paling hebat di dunia Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang paling kuat di dunia Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang paling suami paling baik di dunia Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepala negara paling baik Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua hal, gak ada yang mengalahkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Allah langsung yang menyampaikannya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau adalah manusia yang akhlaknya paling mulia di dunia. Nabi katakan lagi, ana sayyidu waladi Adam wala fakhar. Aku adalah anak Nabi Adam yang terbaik. Hingga jangan mau otak kita dicuci, dicekokin dengan gambar, film, cerita. Oh ini hebat, ini lebih hebat dari Nabi kita. Bersihkan semua dari pikiran kita, tancapkan di hati kita hingga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam betul-betul jadi idola kita, idola anak-anak kita, idola keluarga kita. Itu harus kita pedomani begitu. Jangan Nabi mah orang dulu udah ketinggalan zaman. Gak ada ketinggalan zaman, gak ada. Sepanjang zaman ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ajaran yang terbaik untuk kita contoh, untuk kita praktekkan di dunia ini. Hingga jangan sampai kita bergeser dari keyakinan yang dilakukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu sifat amanah wajibnya para nabi terjaga hingga mereka tidak pernah ngelakuin kesalahan, maka mereka dijadikan panutan atau pedoman atau contoh seumur hidup mereka. Kemudian mereka para nabi
itu dijaga oleh Allah hatinya dari yang namanya jenuh. Ente pernah jenuh nggak? BT itu apa BT? Bad mood apa? BT itu apa? Bad mood. Lagi nggak enak moodnya, lagi boring. Kalau orang itu stres. Orang kalau BT biasanya yang dikerjain apa? Kamu kalau BT ngapain? Jalan-jalan. Ada yang kalau BT tidur, ada kalau BT main HP, ada BT cari janda, ada. Kalau BT main judi, BT minum arak, BT ke diskotik, ada. Dianggap semua itu akan menjadi jalan keluar menghilangkan BT-nya. Ada orang yang kecanduan. Ini kalau kecanduan janda, kecanduan narkoba, kecanduan diskotik, kecanduan inek, ada. Kalau nggak kena inek, waduh, kenapa BT? Kenapa? Dianggap kalau sudah kena itu selesai masalah, tenang. Nabi tidak pernah sekalipun mengalami BT, hingga tidak sekalipun Nabi ngelakuin kesalahan. Nggak ada perbuatan iseng dari Nabi, nggak ada. Maka Nabi apabila mengerjakan sesuatu sesuai dengan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak pernah ada kejenuhan, nggak pernah ada kebosanan, nggak ada keresahan di hatinya, nggak ada. Hingga tidak ada jalan untuk setan membisikkan sesuatu kepada Nabi, gitu loh. Lah kalau kita kan nggak bolak-balik dibisikin. Selesai dibisikin sini pindah ke sini, selesai sini pindah ke sini. Jadi kayak PR kita tiap hari itu bolak-balik gonta-ganti, kesalahan ini sebentar, besok kesalahannya ini besok. Kenapa? Karena bisikan untuk kita nggak pernah ada habisnya. Dan kita orang yang gampang terombang-ambing mengikuti bisikan-bisikan tersebut. Jadi kita harus ingat nih, Nabi dijaga oleh Allah, maksum, tidak pernah melakukan, tidak pernah mendapatkan yang demikian. Hingga nggak ada Nabi stres, Nabi bingung. Hati-hati nih. Makanya kalau kamu mendengar cerita tentang Nabi, yang cerita itu mencacati seorang Nabi, merendahkan seorang Nabi, mengurangi derajat Nabi, tinggalkan cerita itu. Pasti kebohongan. Dari mana sumbernya? Sumbernya terkadang dari para ahli sejarah yang bodoh. Ahli sejarah tapi nggak ngerti akidah, jadinya bodoh. Ketika mereka bodoh, menulis sejarah Nabi dengan sembarangan. Apapun yang kelihatan dikerjakan Nabi ditulis. Tulisannya kemudian diambil oleh para ahli tafsir. Kenapa ahli tafsir? Al-Quran itu sedikit menceritakan para nabi. Bahkan ada nabi yang ditulis namanya tapi nggak diceritain sejarahnya. Banyak. Quran menuliskan dari 25 nabi itu banyak nabi yang ditulis tapi nggak diceritain. Yang diceritain paling Nabi Musa, Nabi Yusuf, Nabi Yunus, Nabi Adam, Nabi Sulaiman, Nabi Nuh, Nabi kita Muhammad. Tapi kayak Nabi Yasa, Zulkifli, Yahya, ini nggak diceritakan. Hingga para ahli tafsir kadang karena pingin mengisi tafsirnya dengan cerita nabi-nabi ini, mengambil cerita-cerita dari kitab-kitab lain.
Dari kitab apa? Bisa dari Injil, bisa dari Taurat, bisa dari Zabur. Yang mana di kitab-kitab itu banyak cerita tentang para nabi. Tapi cerita-cerita yang terkandung di Injil, di Taurat, di Zabur, ceritanya nggak ada filternya. Ceritanya nggak disaring. Hingga banyak cerita-cerita jelek yang dituliskan di kisah-kisah mereka. Ini main diambil, dimasukkan kitab-kitab kita. Terus dibaca, dikonsumsi publik oleh banyak orang. Yang baca orang-orang bodoh, terpengaruh cerita mereka hingga pikiran mereka tercuci. Ada sampai meyakini bahwa para nabi punya sifat-sifat kotor. Para nabi punya perbuatan jelek. Para nabi punya sifat-sifat yang buruk. Ini diambil dari sejarah ini. Hati-hati nih. Makanya kita penting belajar akidah agar bisa membersihkan semua itu. Jangan sampai hati kita terpengaruh, tercuci, termakan cerita-cerita tersebut hingga sampai keimanan kita mengurangi derajat kemuliaannya para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Contoh, Nabi pernah kencing berdiri. Hukumnya apa? Hukumnya apa? Makruh. Tapi kalau yang mengerjakan Nabi, hukumnya nggak makruh. Kenapa? Karena Nabi ketika melakukan hal tersebut itu gunanya untuk mencontohkan hukum bagi umat. Bagaimana caranya seseorang akan bisa tahu bahwa kencing duduk itu hukumnya sunnah. Karena Nabi pernah sekali meninggalkannya, maka ulama tahu, oh ternyata kencing berdiri itu hukumnya makruh. Nabi sekali melakukannya dan itu menjadi bentuk contoh hukum. Andai Nabi tidak pernah kencing berdiri, maka kencing jongkok jadinya wajib. Apa enggak payah ente? Kencingnya harus jongkok. Mau orang kantor kayak mau orang mana kencing harus jongkok. Lah, karena Nabi pernah sekali mempraktekannya dan itu enggak diulang lagi, maka prakteknya Nabi itu sebagai contoh hukum untuk kita. Untuk memberitahu, oh ternyata kencing berdiri itu makruh, bukan haram. Dan itu dikerjakan oleh selain Nabi. Kenapa? Karena waktu Nabi mengerjakan kencing berdiri, tidak ada kesempatan untuk kencing jongkok. Bedanya nih, kalau kita kan enggak, kita punya kesempatan kencing jongkok, tetap milihnya kayak anjing kan begitu ya. Anjing itu bisa jongkok tetap aja berdiri karena senangnya berdiri. Nah, kalau kita kok punya kesempatan untuk jongkok, ya jongkok. Kenapa? Karena jongkok hukumnya sunnah. Ketika tidak ada kesempatan jongkok, lain lagi gitu loh. Seperti apa? Di tengah padang pasir, di tempat terbuka, di tempat peperangan, ini nggak ada kesempatan untuk jongkok. Maka itu pun dikerjakannya di atas tumpukan sampah. Di tempat yang tempat itu tidak dipakai untuk nongkrong manusia. Kalau kamu kan enggak, milihnya di pinggir tembok, bawah pohon, samping rumah orang. Nah, kadang yang tempat orang ini kadang kurang ajar, udah kencingnya berdiri, kagak cebok, nempel tembok orang, nempel, aduh rusak semua dah. Jadi Nabi mencontohkan ketika kamu kok ngerjain, caranya pun harus baik. Begini caranya, gitu dong. Terus wudhu,
Nabi pernah wudhu sekali basuhan, muka sekali, tangan sekali, rambut. Hukumnya apa? Makruh. Karena sunnahnya wudhu itu 3 kali basuhan. Nah, ketika Nabi ngelakuinnya, maka bagi Nabi hukumnya wajib. Kenapa? Karena ketika Nabi ngelakuin wudhunya sekali basuhan, memang keadaan pada masa itu nggak ada air yang bisa dipakai wudhu. Airnya terbatas. Maka Nabi wudhu pakai air yang terbatas dan bisa hanya sekali basuhan. Maka yang demikian hukumnya wajib 1 kali basuhan. Nah kalau kita kan nggak, airnya banyak, milihnya sekali basuhan. Kenapa? Ngirit, Bib. Pamnya mahal. Kan lain lagi nih. Bukan karena memang kepepet nggak ada air, memang sengaja nggak seneng sama air wudhu. Apalagi hawanya dingin, pokoknya kena air cukup. Nabi enggak, tambah dingin airnya, Nabi tambah menyempurnakan wudhunya. Coba, kalau kita kan enggak, Masya Allah, luar biasa. Ini contoh. Jadi kalau kamu melihat ada perkara yang haram, ada perkara yang makruh dikerjakan Nabi, ingat itu hanya kelihatannya saja. Gak boleh kita mutusin hukum Nabi ngelakuin haram, Nabi ngelakuin makruh, gak pernah. Sampai yang mubah. Mubah contohnya apa mubah? Contohnya perbuatan mubah, contohnya seperti apa? Makan, apalagi minum, apalagi kawin, apalagi tidur, duduk, kerja, itu mubah, asalnya mubah. Gak ada patokan hukum kerja wajib, kawin wajib, gak ada. Asal hukumnya mubah. Makan mubah, minum mubah. Kamu boleh makan ya boleh, gak makan boleh. Kamu mau tidur ya boleh, nggak tidur boleh. Kamu mau kerja ya boleh, nggak kerja boleh. Kalau kerja lain lagi. Kamu mau kerja ya boleh, nggak kerja juga boleh gitu loh. Hukumnya asalnya mubah. Nah, ketika itu dikerjakan Nabi, maka perkara mubah itu meningkat menjadi ibadah. Nabi nggak pernah ngerjain sekali mubah pun, kecuali mubah itu meningkat jadi ibadah, berpahala kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi makan, kalau makan betul-betul karena butuh makan, udah lapar, untuk tenaga ibadah, untuk baru Nabi makan. Minum, begitu pula minum. Nabi bekerja untuk cari yang halal, cari yang baik, kebutuhan di rumah. Nabi kawin, perintahnya Allah. Nabi tidur, menjemin matanya untuk istirahat, bangun tahajud. Semua yang mubah dikerjakan Nabi selalu naik untuk nilai ibadah. Kalau kita kan enggak, mubah ya tetap mubah. Tidur ya tidur-tiduran. Kalau makan ya iseng, beli snack kompor seember tuh, ambil lihat TV. Hukumnya apa? Mubah. Nggak ada nilai ibadahnya, nggak ada. Nabi nggak pernah ngelakuin apapun kecuali nilai pekerjaannya itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini patokan nih ya. Jadi Nabi ngerjainnya apa? Wajib, nilai ibadah, sunnah, nilai ibadah, dan mubah pun naik ke nilai ibadah. Kalau kamu sudah tahu ini, maka ketika ada berita Nabi Adam berbuat maksiat, coba gimana kamu antisipasi? Nabi Adam ketika makan buah khuldi, ketahui nih, niatnya pasti ibadah. Karena nggak ada seorang nabi pun ketika punya niat melakukan satu amal kok keluar dari ibadah, nggak ada.
Nabi Yunus meninggalkan kaumnya, pasti niatnya ibadah kepada Allah. Kenapa? Sudah kita omong dari awal, nggak pernah bete, nggak pernah jenuh, nggak pernah stres, dijaga dari bisikan setan, dijaga dari ajakan setan. Tidak ada yang memungkinkan mereka ngelakuin maksiat, tidak ada yang memungkinkan mereka melakukan perbuatan yang menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga perbuatan mereka dairatun bainal wajib was sunnah, berputar antara wajib sunnah, wajib sunnah, wajib sunnah. Jangankan para nabi, para wali-walinya aja demikian, menjaga diri, nggak pernah ngelakuin yang haram, nggak pernah ngelakuin yang makruh. Mereka menjaga gimana jadi orang yang baik. Wali-walinya aja begitulah, gimana nabinya? Nabi-nabi yang lain aja begitu, apalagi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai semulia-mulia nabinya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini pedoman hidup kita, patokan iman kita. Apabila kamu mendengar cerita tentang Nabi Adam salah, Nabi Yunus salah, Nabi yang lain salah, hati kamu harus bersih dari mengurangi derajat kemuliaannya. Jangan sampai mengatakan Nabi Adam salah dengan kalimat yang mengurangi derajat kemuliaannya. Banyak ini, Nabi Adam aja bisa salah. Pantas kalau kita anak cucunya berbuat salah. Hati-hati. Sampai bawain hadis lagi. Apa namanya hadisnya? Al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa dan dosa. Jadi Nabi juga begitu. Itu manusia mana? Manusia kayak elu. Nah, kalau kayak Nabi basyarun lakal basyar, manusia tapi nggak kayak manusia, luarnya doang kayak manusia. Jadi jangan kamu samain, ya. Lah salahnya Nabi mau dihitung apa, Bib? Kalau para ulama memberikan pedoman kepada kita, kalau kamu dengar cerita Nabi salah, maka pahami salahnya itu hasanatul abror sayyiatul muqarrab. Hasanatul abror sayyiatul muqarrab. Itu kalau Nabi salah harus begitu. Artinya apa? Hasanatul abror, kebaikannya orang-orang abror. Abror itu orang-orang baik kayak kita nih abror. Diukur pakai orang-orang yang muqarrab, yang dekat dengan Allah. Baiknya kita ini jadi kelihatan salah. Kamu berbuat baik, beramal, ibadah, puasa, sholat. Ibadah kamu yang baik itu ketika disandarkan dengan orang-orang yang abror, orang-orang yang muqarrab, seperti para imam, para wali-walinya Allah, maka ibadah kamu itu jadi kelihatan salah, kelihatan jelek. Walaupun kamu dari rumah udah pakai peci lengkap, sholat di depan Imam Syafi'i mamanya, kamu sholat depan Imam Syafi'i, kata Syafi'i, sholat kok gak karuan begitu, cara Fatihahnya salah, cara rukunya salah, sujudnya, padahal kamu kayak udah bener semua, menunjukkan tingkatannya berbeda. Kita walaupun udah kelihatan baik di mata orang-orang yang abro, orang-orang yang muqarrab, kita itu jelek kelihatannya. Contoh, kamu kalau sholat tahajud sehari semalam
bisa tahajud 10 rakaat, seneng nggak kira-kira? Pernah? Enggak. Pernah tahajud 10 rakaat pernah kamu? Enggak. Para imam tahajud 10 rakaat istighfar mereka. Bukan alhamdulillah, bukan alhamdulillah kan enggak. Udah tahajud cuma 2 rakaat, alhamdulillah pakai di video lagi. Alhamdulillah saya udah tahajud, share Facebook, share Twitter, share 2 rakaat, di share kemana-mana. Alhamdulillah ya Allah, semalam bisa sholat tahajud saya. Para wali kalau tahajud 100 rakaat 1000 itu biasa, nggak ada share-sharean, nggak ada. Ini beda tingkatannya gitu loh. Jadi kalau kamu anggap Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Yunus kok kamu omong berbuat salah, maka yang demikian harus kamu ralat bahwa apapun yang mereka lakukan walaupun kelihatannya salah, bagi kita jadi benar gitu. Kelihatannya apa? Salah. Bagi kita jadinya benar. Kok benar? Saya mau nanya, kamu setuju nggak Nabi Adam makan buah khuldi? Setuju nggak? Saya nanya, kamu setuju nggak Nabi Adam makan buah khuldi? Enggak. Setuju. Kalau setuju ya jangan nyalahin. Wong tahu setuju kok nyalahin, kan aneh kamu ini. Kalau setuju mestinya ngapain? Dukung, makan lagi Nabi Adam, perbanyak gitu mestinya dong. Udah tahu dukung kok nyalahin, kan aneh kamu ini. Makanya dulu ada seorang imam mengatakan, andai saya jadi Nabi Adam, akan saya makan semua buah khuldi pada masa itu. Coba, andai saya jadi Nabi Adam, saya makan semua buah khuldi. Kenapa? Karena kesalahan para nabi itu tidak mengurangi derajat kemuliaannya, nggak ada. Kenapa? Karena tadi Allah menjaga hati mereka, tidak pernah hatinya jenuh, nggak pernah bosan. Artinya satu perbuatan dikerjakan itu bukan gara-gara stres, bukan. Mereka betul-betul tahu ini mendatangkan keridhaan Allah. Walaupun kemudian Allah mengatakan jangan begitu, tapi tujuannya tetap mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya contohkan ketika peristiwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Nabi sedang berdakwah kepada orang-orang Arab Quraisy, pembesar-pembesar Quraisy, untuk diajak masuk agama Islam. Tiba-tiba ada seorang yang buta datang, namanya Ummi Maktum, mengatakan, ya Rasulullah, ajarkan Islam kepadaku. Terus Nabi melengos, maka turun ayat apa? Abasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Nabi memalingkan wajahnya ketika datang seorang yang buta. Allah menegur, jangan begitu Muhammad. Kita nanya, waktu Nabi melengos tujuannya apa? Nabi sedang dakwah, mengajak orang-orang Quraisy masuk agama Islam. Baik apa jelek? Ada orang buta yang datang minta diajari agama, baik apa jelek? Baik. Ini ada dua baik nih. Ngajarin ini baik, dakwah ke sini baik. Nabi milih dakwah ke sini. Kata Allah, jangan begitu. Ini aja diurusin dulu yang udah masuk Islam, yang udah biarin aja di luar Islam, gitu loh. Dua-duanya baik.
Tapi disalah. Lah ketika disalahkan, kamu jangan ikut-ikut nyalahin. Lah kamu siapa? Kok nyalahin Nabi? Nabi aja salah. Kurang ajar kamu memang. Kalau ada komandan lagi marah sama prajuritnya, kamu orang sipil jangan ikut-ikut. Orang sipil ikut, iya nih Pak, salah Pak. Kurang ajar. Akhirnya ditembak sama komandan kamu nanti. Ya, jadi ini kita jelaskan yang nampaknya salah kalau ketika terjadi pada Nabi, maka itu suatu kebaikan. Kita masuk Isya, kita dengar azan Isya sebentar. Betul. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la اللهم رب هذه الدعوة التامة صلاة القائمة سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العلية الرفيعة وبعد المقام المحمود الذي وعد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا الله. رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم بارك لنا وفي أولادنا واحفظهم ولا تضرهم وارزقنا برهم ووفقهم لطاعتك. اللهم بارك لنا ولهم في الحال والمعال والعيال بجاه كبير المتعال. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita teruskan sedikit. Wajib para nabi dan rasul alaihi mussalatu wassalam bersifat amanah. Lawannya mustahil para nabi dan rasul khianat. Khianat itu maknanya sengaja
menjauh dari Allah, sengaja melakukan yang haram dan yang makruh, sengaja mencoreng kemuliaan dirinya. Ini mustahil nih, nggak ada sekalipun Nabi itu sengaja mencoreng kemuliaan dirinya, nggak ada. Jadi apabila kok kelihatan Nabi itu ngelakuin kesalahan, maka itu harus kamu takwil, harus kamu jauhkan makna itu dari makna yang sampai mengurangi derajat kemuliaannya para nabi alaihi wassalatu wassalam. Seperti Nabi Adam yang makan buah khuldi. Apa hikmah yang bisa kita petik dari Nabi Adam? Yang bisa kita petik adalah Nabi Adam mengajarkan kepada kita bagaimana istighfar. Nabi itu kan contoh, suri tauladan. Yang dicontoh apa dari Nabi Adam? Istighfar. Karena Allah langsung mengajarkan istighfar kepada Nabi Adam alaihi wassalatu wassalam. Begitupun Nabi Lut, begitupun Nabi Yunus. Yang dicontoh dari mereka adalah mereka mengajarkan kepada kita kesalahan sekecil apapun harus segera istighfar. Jangan sampai kita istighfar itu nunggu, oh salahnya kecil ini nggak usah istighfar dah, atau kesalahannya baru sekali nggak usah istighfar. Enggak. Para nabi mengajarkan apabila kita ngelakuin kesalahan sekecil apapun salahnya, segera istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena yang namanya dosa itu menimbulkan satu titik hitam di hati kita. Satu dosa itu satu titik hitam di hati kita. Lah, ketika titik hitam itu sudah ada di hati kita dan tambah banyak, titik hitam itu akan menghalangi hidayah yang masuk ke hati kita. Maka orang yang berbuat dosa segera istighfar agar senantiasa cahaya hidayah, taufik Allah, inayah Allah senantiasa masuk ke dalam hati kita. Jadi jangan pernah menunda-nunda yang namanya istighfar. Kesalahan sekalipun, kesalahan sekecil apapun, segera kita istighfar dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi hari ini kita membahas wajibnya para nabi bersifat amanah, terjaga, terpercaya, maksum. Mustahil para nabi melakukan kesalahan. Mustahil para nabi mencoreng kemuliaan dirinya. Adapun para sahabat, ketika para sahabat tidak melakukan kesalahan, sahabat menjadi orang yang penuh dengan pahala, maka sahabat disebut namanya mahfud. Nggak usah pakai MD, nggak usah. Mahfud maknanya menjaga diri. Kalau Nabi maksum, dijaga oleh Allah. Kalau sahabat kita, para ulama, para sholihin, para walinya Allah, mereka namanya orang-orang yang mahfud, menjaga dari mereka, menghindarkan diri mereka dari melakukan yang haram dan yang makruh. Mudah-mudahan kita semua senantiasa ada dalam penjagaannya Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa ada pada taufiknya Allah, inayahnya Allah, hidayahnya Allah, hingga kita senantiasa menjadi orang-orang yang melakukan perbuatan yang baik, perbuatan yang Allah perintahkan, yang wajib, yang sunnah, bisa menghindari yang haram, menghindari yang makruh, hingga kita jadi orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia sampai bahagia di akhirat nanti. Amin ya rabbal ala hadhihi niyyah wa ala niyatin shalihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربنا اكرمنا بأننا اكرمنا وأننا أسرفنا على رد وأسرفنا واتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر العلان وكل ذي محبة والمسلمين أجمعين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسول الأعظم كل سور صلى وسلم ربي عليه عند الحبي وآله وصحبه عدد الكرسي صحبه والحمد لله بالبدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.